Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi modul yang ketiga, yaitu terkait dengan potensial listrik. Di sini ada dua ya, berarti ini tuh soal nomor 6 dan ini soal nomor 7. Di soal nomor 6 ini memahami konsep potensial listrik soal pilihan ganda. Yang nomor 7 ini mampu menyelesaikan potensial listrik yang disebabkan oleh muatan diskrit. Jadi ini soalnya itu sama-sama pilihan ganda dan tipenya itu mudah. Nah, di sini kita coba lihat ya contoh soalnya. Di sini soal nomor 6. Nanti soal nomor 6 ini ada dua bagian. Yang tadi itu soal yang tipe A, yang ini tipe B. Nah, soal yang tipe A ini kita coba baca ya. Sebuah proton berada pada potensial listrik yang meningkat sepanjang sumbu Y positif. Jadi di sini tuh ada suatu proton gitu ya. Nah, di sini tuh di sumbu, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, di sini potensial listrik itu kan disimbolkan dengan V ya. V-nya ini semakin meningkat gitu sepanjang sumbu Y positif. Kemanakah arah gerak proton tersebut? Berarti proton ini arahnya kemana? Terus yang berikutnya, bagaimana jika proton diganti dengan elektron? Nah, kalau elektron arahnya juga kemana? Atau neutron? Neutron itu nggak ada muatan ya, jadi saya tulis saja neutron. Ini kemana arahnya gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya yang di medan listrik sebelumnya, jadi hubungan dari potensial dengan medan listrik. Jadi kalau medan listrik itu kan E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Kalau potensial itu sama dengan K dikali Q dibagi dengan R. Gitu ya. Jadi hubungannya itu V itu sama dengan E dibagi dengan R. Kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat juga yang ini muatan positif, ini muatan negatif. Jadi medan listrik itu muatan positif itu kayak gini. Jadi muatan positif itu kan menjauhi ya, menjauhi arah arah E-nya itu menjauhi muatan positif. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini berarti kan potensial listrik itu kan berbanding lurus dengan ini ya, dengan medan listrik ya. Jadi kalau kita lihat dari sini V itu berbanding lurus dengan medan listrik. Nah, kalau V-nya itu ke sana, berarti kan kemungkinan arah E-nya juga ke sana. Ya kan? Arah E-nya ke sana. Nah, artinya muatan negatif ini dia itu kan pengen menjauhi kan, menjauhi si E kan. Berarti dia tuh arahnya ke Y negatif. Gitu. Jadi untuk proton ini dia itu akan menuju ke arah Y negatif. Kayak gitu. Dia itu pengen menuju ke potensial yang lebih rendah. Kayak gitu. Kemudian kalau diganti sama elektron gimana? Nah, elektron kita lihat bahwa medan listrik ini itu dia itu mendekati si elektron atau elektron mendekati si medan listrik. Nah, berarti kalau ini kita ganti dengan elektron, maka elektronnya akan bergerak ke arah sumbu Y positif. Jadi dia tuh mendekati potensial yang lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, kalau untuk neutron, apa yang terjadi? Kalau neutron dia tidak akan tidak apa ya, tidak akan terpengaruh. Jadi dia tuh tetap berada pada posisinya, kayak gitu. Oke, itu untuk tipe A, tipe yang A. Kemudian tipe yang B, di sini 8 buah muatan listrik, 4 titik diantaranya 5 kolom, jadi 8, di mana 4-nya ini itu 5 kolom, kemudian dan 4 lainnya itu minus 5 kolom, tersusun hingga membentuk suatu kubus yang memiliki sisi sepanjang R. Jadi sisinya itu sama dengan R. Tentukan besar potensial listrik
di titik P yang merupakan titik berat kubus. Jadi titik P ini berapa nih potensial listriknya? Jadi potensial listrik sebelumnya itu kan ini kayak gini, K dikali Q dibagi dengan R. Kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman ingat ya, jadi kalau potensial listrik mau muatannya itu negatif, mau muatannya positif atau muatannya negatif, itu keduanya itu masuk dalam perhitungan. Kayak gitu. Dimasukkan dalam perhitungan. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa jarak dari masing-masing titik ya, titik positif, titik negatif gitu ya, semua titik ini ke titik P jaraknya sama. Jaraknya sama. Karena di titik pusatnya ya. Jadi R-nya itu sama untuk semua titik. R-nya sama. Nah, karena jumlah muatannya ini itu sama, jumlahnya itu 4 positif, 4 negatif. Gitu kan. Berarti nanti kan V-nya, potensialnya itu K dikali Q dibagi R, terus ditambah K Q dibagi R. Ini yang positif ya, sampai K dikali Q dibagi R. Nah, kemudian dikurang sama muatan yang negatif-negatifnya ini. K dikali Q dibagi R kayak gitu. Kemudian ditambah K dikali Q dibagi R ya. Ditambah, kemudian ditambah K dikali Q dibagi R gitu. Nah, karena ini jumlahnya sama, ini 4, terus dikurang sama jumlahnya ini 4, maka hasilnya potensial listriknya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Mungkin itu aja untuk soal nomor 6 tipe yang A. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan silahkan tanya aja. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.